bukannya masuk sungai, berenang dengan sampah, wah seakan-akan hebat. Itu alay namanya, itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Karena ada jaringnya, tapi petugas yang angkatnya nggak ada. Ini udah benar ada jaringnya. Tentu setiap tindakan pasti tidak akan mungkin menyenangkan semua. Kita harus memilih. Tentu kalau harus memilih yang jumlahnya banyak. Habib dilarang ceramah ataupun khotbah yang tidak bermutu oleh. Nah, saya juga setuju, Mas. Itu Habib yang mulutnya busuk itu, kayak Rizik Syihab, Simit itu. Bila perlu jangan boleh lagi itu koar-koar atau ceramah model apa aja itu. Bila perlu usir itu Rizik Syihab sama Simit itu dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi, yang beberapa waktu lalu membersihkan sampah di kolong jembatan ya. Kini mulai ada 1-2 netizen yang mencibirnya. Sudah bisa ditebak ini adalah strategi orang-orang yang digerakkan oleh golongan pembenci untuk memberikan perimbangan karena sebagian besar warga Jawa Barat sangat memuji tindakan Kang Deddy. Maka akan sangat berbahaya jika popularitas partai-partai tertentu akan tergerus gitu ya. Jadinya ya dibuatlah 1-2 orang untuk menyinyirin Kang Deddy. Ini sebetulnya adalah strategi yang sudah soak ya. Selain itu teman-teman juga ada klarifikasi songong dari Wagub Jakarta yang beberapa waktu lalu meninjau banjir dengan perahu karet. Katanya kita tidak mungkin membuat semua orang senang. Yang jadi pertanyaan, emangnya ada sebagian warga Jakarta yang senang ya dengan tindakan elu. Wong lu aja dihujat sama pendukung elu sendiri, kok bilangnya begitu? Intinya nggak ada orang yang senang dengan elu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terus kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu. Seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Seorang gubernur kalau sampai masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Bukannya masuk sungai, berenang dengan sampah, wah seakan-akan hebat. Itu alay namanya, itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Ngapain coba? Ngapain digaji mahal-mahal? Mohon maaf nih Dodi Permana, yang berenang itu bukan hanya Gubernur Jawa Barat, tapi ada anggota kepolisian, ada TNI, ada bupati, ada camat, ada kades. Dikerahkan semuanya oleh Gubernur Jawa Barat untuk masuk ke sungai, memungut sampah. Kalau lu mau menyebut bodoh, mau menyebut alay, kenapa nggak ke semuanya? Kenapa cuma ke Kang Deddy Mulyadi doang? Terus lu mengatakan bahwa sebenarnya rakyat ini rugi mempunyai sosok pemimpin seperti ini. Buset deh. Pemimpin seperti apa lagi yang engkau harapkan? Jika seorang pemimpin yang memberikan contoh, yang memberikan aksi nyata, engkau anggap tidak bekerja.
Kau mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi digaji sebagai gubernur itu tidak untuk memungut sampah bener, Dodi bener. Tapi gaji gubernur juga tidak hanya untuk duduk manis di dalam ruangan dan hanya menerima informasi saja. Terus lu juga mengatakan bahwa tugas seorang gubernur itu cukup membuat kebijakan yang pro rakyat. Pertanyaannya, lu pernah sekolah nggak? Lu pernah belajar yang namanya teori dan praktek? Nah, Kang Deddy Mulyadi ini teorinya dia buat, prakteknya dia kerjakan. Yang beliau lakukan bukan hanya sekedar membersihkan sampah, akan tetapi mencari penyebab terjadinya banjir. Lu jangan hanya lihat satu video doang, lihat juga video-video lainnya. Kang Deddy Mulyadi upload di sosial media biar orang-orang seperti elu pada nonton. Biar ke depan tidak ada lagi yang bertanya-tanya, Kang Deddy Mulyadi itu kerjanya ngapain aja selama ini. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama komentar seorang netizen yang kemudian di-stitch oleh Mas Ame barusan ya. Intinya ya netizen tersebut semacam nyinyirin lah Kang Deddy Mulyadi yang membersihkan kotoran di kolong jembatan ya. Ya, seperti yang saya sampaikan dalam opening. Karena nyaris tidak ada ya gejolak atau warga yang nyinyir dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy beberapa waktu lalu, justru sebagian besar mendukung. Ini dalam ilmu komunikasi politik sangat berbahaya ya. Kang Deddy bisa popularitas dan elektabilitasnya nggak terbendung, sehingga perlulah pihak-pihak tertentu yang merasa ya berseberangan atau lawan politik Kang Deddy itu membuat semacam gimmick ya untuk membuat perimbangan. Tetapi masyarakat sekarang kan sudah pada cerdas ya kan. Iyalah, cuma 1-2 yang jadi perimbangan, yang nggak ngefek lah. Masyarakat Jawa Barat tetap bangga dengan Kang Deddy Mulyadi. Sepakat, mantap, lanjut. Karena ada jaringnya, tapi petugas yang angkatnya nggak ada. Ini udah bener ada jaringnya. Tapi yang... Tuh, coba tengok tuh, ya kan? Iya, jangan cuma makan gaji buta itu ya, petugas-petugas Satpol PP ya kan. Kalau disuruh membubarin apa namanya lapak-lapak pedagang di pasar, oh gercep banget ya kan. Iya, sekali-kali lah ya diperintah oleh gubernur langsung membersihkan sampah-sampah yang sudah diperangkap itu di sungai itu kan, dikasih pagar itu kan biar tidak mengalir terus gitu loh. Tapi nggak diambil, ya tugasnya Satpol PP lah, hajar Kang Deddy ya. Jangan biarkan ini orang cuma senengnya itu bubarin, membongkar lapak-lapak pedagang ilegal ya kan. Suruh membersihkan sampah juga macam ini kan. Mantap. Lanjut. Habib dilarang ceramah ataupun khotbah yang tidak bermutu oleh... Nah, saya juga setuju Mas. Itu Habib yang mulutnya busuk itu kayak Rizik Syihab, Simit itu. Bila perlu jangan boleh lagi itu keluar-keluar atau ceramah model apa aja itu. Bila perlu usir itu Rizik Syihab sama Simit itu dari Indonesia. Sama gerombolannya itu yang sok keluar-keluar demo-demo golongannya Yaman itu loh. Gerombolan lingkungannya dia itu loh. Yaman itu dikasih ating gara-gara rempelo ya itu. Wis dikai ating gara-gara rempelo. Wong Jawa iki maksudnya apa? Ya dikai panggung hidup makan di sini kok pengen merongrong Indonesia. Bila perlu itu tembak mati aja tuh Simit siap sama gerombolan Yaman yang hidung botor-botor itu loh. Yang sok demo-demo tuh gerombolan Yaman itu tembak mati lah kapok.
Ya, ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan teman-teman ya. Dan tadi video ini juga saya ambil sebagai judul gitu ya. Yaitu saya nggak ngerti ini isu ataukah memang sudah fix benar bahwa Gubernur Jawa Barat dalam hal ini adalah Kang Deddy Mulyadi sudah mengeluarkan maklumat supaya para habib dilarang mengisi khotbah di masjid karena isi khotbahnya tidak bermutu. Hahaha. Beneran nggak sih? Kalau beneran, wah saya dukung 1000% dan saya berharap ya kepala daerah lain di seluruh Indonesia mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi karena sudah cukup meresahkan ini orang-orang yang mengaku memiliki kunci surga ini. Iya kan? Iya, kalau perlu pulangkan aja lah ke negeri asal leluhur mereka karena di sini cuma bikin gaduh aja. Ya toh? Iya, lanjut. Hari ini ada yang kelimpungan ketika ada netizen yang memperbandingkan antara Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur Jakarta. Sebenarnya ini adalah reaksi alami yang tercipta oleh masyarakat itu sendiri. Dan tidak perlu juga ya mengingatkan masyarakat Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap Deddy Mulyadi. Karena katanya dulu juga pernah ada yang masuk ke gorong-gorong dan lain sebagainya. Gak perlu. Karena saya tahu sendiri bagaimana Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai bupati. Apa saja yang dia torehkan ketika menjabat sebagai bupati 2 periode. Infrastruktur yang tertata rapi. Kota yang ditata dengan begitu estetik dan futuristiknya gitu loh. Jadi gak perlu mengingatkan kepada kami ya, karena saya tahu rekam jejaknya gitu kan. Apalagi masalah dia nyemplung ke kali itu bukan hal pertama kali yang dilakukan Deddy Mulyadi. Ketika dia menjadi bupati memang sangat konsen terhadap lingkungan dan juga pembenahan sampah yang ada di Purwakarta pada waktu itu. Ketika dia menjadi anggota dewan sangat konsen juga terhadap lingkungan. Dia sering menyinggung-nyinggung masalah tentang tata ruang dan lain sebagainya. Itu konsistensi yang sekarang pun ketika menjadi Gubernur Jawa Barat konsistensi itu masih ada. Jadi kita lihat saja apakah yang Anda bela itu Gubernur Jakarta bisa sekonsistensi yang bernama Deddy Mulyadi atau tidak. Begitu kira-kira, Cil. Ya, seperti apa yang saya sampaikan pada opening tadi, ada pihak-pihak yang kelimpungan. Pasti yang kelimpungan ini adalah sebetulnya pihak-pihak yang berseberangan ya. Dalam hal ini mungkin ya bisa jadi kelompok tertentu, partai politik misalnya yang tidak tergabung dalam partai koalisi yang mengusung Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, atau pihak-pihak perorangan ya yang menginginkan ya ingin juga menjadi pejabat ya, ingin menjadi gubernur Jawa Barat ya kan, melihat popularitas ya, approval rating loh ya, kepuasan masyarakat ya terhadap sikap ya dan kinerjanya Kang Deddy yang langsung nyemplung ke sungai dalam mengatasi banjir itu ya kan, melihat respon masyarakat begitu tinggi, tentu mereka akan kelimpungan dan mencoba membuat narasi-narasi, drama-drama sebagai ya yang saya katakan tadi penyeimbang gitu ya, agar masyarakat memiliki second opinion, nggak melulu memuji tetapi juga menghujat begitu. Tetapi ya sekali lagi masyarakat Indonesia saat ini sudah pada cerdas bro, nggak usah digerak-gerakin macam kayak gitu opininya ya. Lanjut. Izin bertanya buat Bang Dul, kemarin kan sempat meninjau banjir menggunakan perahu karet dan juga menuai kritik dari masyarakat. Mungkin tanggapan dari Bang Dul bagaimana? Kalau kemarin kan Mas Pram bilang itu obat yang menyehatkan. Nah kalau Bang Dul bagaimana nih tanggapannya? Tentu setiap tindakan pasti tidak akan mungkin menyenangkan semua. Kita harus memilih. Tentu kalau harus memilih yang jumlahnya banyak. Nah, artinya Mas Pram melalui udara dan perjalanan darat melalui yang dilakukan oleh Wagub itu bukan berarti tidak berkoordinasi, memang sengaja supaya kita bisa menentukan kebijakan apa. Hari ini mungkin teman-teman, ini sebetulnya waktu yang kita khawatirkan. BMKG meramalkan tanggal 11 sampai tanggal 20 hujan ekstrim. Tapi ini terbukti ini. Alhamdulillah tidak takabur. Mudah-mudahan yang OMC yang memang dilakukan oleh Pemda pertama BPBD mudah-mudahan berhasil. Nah ini artinya ya cara-cara kita untuk segera memperbaiki. Mungkin ini. Makasih.
Apa yang disampaikan oleh Bang Dul ya, nggak ada yang salah. Sekali lagi nggak ada yang salah ya. Yang intinya tadi di bagian tengah kan mengatakan bahwa tidak mungkin kita menyenangkan hati semua orang. Ya betul, memang itu sebetulnya kata mutiara yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i seingat saya. Tolong dikoreksi kalau saya keliru. Jadi sangat mustahil bagi kita itu menyenangkan hati semua orang. Pasti ya, ada sebagian orang yang kita senangkan, sebagiannya lagi merasa tersakiti ya. Iyalah, udah jelas itu. Itu terjadi dalam berbagai lini kehidupan. Cuma yang menjadi pertanyaan saya adalah, ketika Anda mengatakan tidak mungkin dirinya bisa menyenangkan hati semua orang, berarti kan ada hati seseorang yang Anda senangkan. Terutama dalam hal ini adalah masyarakat Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah masyarakat Jakarta ada yang Anda senangkan ketika Anda meninjau banjir menggunakan perahu karet? Coba jawab. Ya kan, saya yakin gak ada. Bahkan warga yang Anda kunjungi pun gak bakal seneng. Ya kan, petugas yang disuruh narik perahu karet Anda gak bakal seneng. Jadi intinya adalah gak ada orang yang merasa disenangkan dengan Anda meninjau banjir menggunakan perahu karet. Nggak ada, Dul, ya. Jangan kau gunakan kata-kata mutiara itu karena tidak sesuai dengan kondisi yang kau alami saat ini. Aduh, kau ini ya kan pendukungmu aja itu menyinyir loh ya kan, mencibir kau kemarin itu. Iyalah. Lanjut. Siap-siap nih, kantin sekolah Jakarta kinclong di era Pramono. Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal terapkan program sarapan gratis bagi anak sekolah yang merupakan janjinya saat kampanye. Sebagai gantinya, pemerintah Provinsi Jakarta bakal jalanin program renovasi kantin sekolah. Gubernur Jakarta Pramono Anung merubah programnya yang tadinya waktu kampanye itu akan memberikan sarapan pagi gratis, namun sekarang diganti dengan renov kantin atau bikin kantin sekolah itu jadi kinclong. Gimana ya? Kantin direnov, banjir dibiarin gitu ya Pak? Biar bisa ninjau banjir naik helikopter terus gitu ya Pak? Ternyata gubernur yang sekarang itu kerjanya 11-12 sama Anies. Kalau dulu Anies itu ngecatin atap, nah sekarang mau ngecatin kantin. Jadi nanti anak-anak sekolah itu makan kantin, bukan makan di kantin. Dulu aja waktu Pak Prabowo itu mempunyai program makan siang gratis, itu kalian demo berjilid-jilid. Sekarang malah mau ngasih sarapan pagi gratis, tapi warga Jakarta cuman di prank. Jadi menurut saya gini Pak, anggarannya itu dihitung dulu dari keseluruhan sekolah yang ada di Jakarta. Nah, itu program sarapan paginya itu dihitung. Jadi satu hari itu habis berapa duit ke Jakarta gitu. Nanti terus sebulannya dihitung di global menghabiskan berapa duit. Nah, nanti terus di global dalam waktu 5 tahun itu menghabiskan berapa duit gitu Pak. Jadi mendingan daripada kantin itu dibikin kinclong, mendingan kalau duitnya atau duit APBD-nya cukup, mendingan jangan ngerenov kantin di sekolah Pak. Jadi misalnya di Jakarta Timur itu ada tanah milik Pemprov DKI ya, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, itu misalnya ada tanah milik Pemprov DKI. Nah di situ dibuat aja taman kuliner gitu. Jadi nanti kantin-kantin yang ada di sekolah daerah situ bisa jualannya pindah di taman kuliner gitu loh. Soalnya kenapa Pak? Kalau kantin itu mau direnov, mau dibikin kinclong, sama aja Pak. Soalnya anak-anak sekolah itu kalau pagi pasti berangkat sekolah itu sudah sarapan dulu di rumah. Dan nanti makan siangnya kan udah dapat dari pemerintah pusat tuh, makan bergizi gratis. Jadi nggak mungkin anak-anak itu jajan di kantin gitu loh Pak. Oh iya, jangan lupa kalau mau bikin kantin, buketum dibikinin juga ya Pak, buat jualan nama bapaknya. Delogok. Ya,
Saya mendapatkan kabar juga bahwa jalan tol yang rencananya akan dibangun di Bali, ya kan? Ya, itu dibatalkan ya, sehingga Wayan Koster sebagai gubernur Bali yang mungkin saat ini sedang dalam mode gigit jari gitu ya. Waduh, ini anggaran besar seharusnya saya dapat sekian persen nih. Misalnya, ini saya nggak menuduh loh ya. Saya nggak menuduh, saya nggak menjustifikasi. Ini saya cuma berandai-andai gitu lah ya kan. Iya. Aduh, ini gara-gara saya tidak ikut retreat ini kan begitu. Iyalah, makanya ya. Dan sekarang ini Mas Pram Jakarta juga mau ya dalam tanda kutip itu melawan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, yaitu makan siang bergizi gratis. Mau diganti program di Jakarta ini diganti dengan ya mengkinclongkan apa namanya itu kantin di sekolah ya kan, ya siap-siap aja ya kan. Iyalah, pemerintah pusat ya kan nggak mungkin diam aja. Katanya Prabowo gimana, lu jual gua beli, gua borong nggak pakai DP, iya kan. Kita tunggu aja nanti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan Jakarta. Lanjut. Apartemennya naik 71%. Kita lagi Grand Cempaka Mas, Pak. Geraha Cempaka Mas. Naiknya 71%. Iya, tahu. Turunin dong, Pak. Ini yang lagi diberesin. Iya. Saya baru 2 minggu. Ya nggak apa-apa. Tolong, Pak. Udah senang kita bahas. Iya. Udah dibahas, satu-satu diselesaikan. Udah. Tapi kita udah kena kita turun kan, Pak. Udah masuk. Maret ini kita udah dikirim tadi ya. Anda soal ngambil tanah. Tidak. Anda campur. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Makanya dengerin Pak kita dulu, Pak. PAM sudah ke tempat saya, Pak. Udah. Dia udah ke tempat saya semua penampungan kita, grup tank kita, roof kita buka semua. Sudah, Pak. Ini kan semua laporan harus saya tampung. Apa sih ada jalan keluar, nggak mungkin enggak. Iya. Jadi Udah Dul, jangan dipikirin aja, udah dibahas, udah dibicarakan. Berikan solusi yang konkret gitu loh ya kan. Mama, bapak-bapak itu jangan cuma kau kasih janji-janji aja ya kan. Karena selama ini janji-janjimu itu nggak ada yang sesuai dengan fakta. Ya kan, pertama kau katakan pada saat kampanye ya kan, kalau saya bisa membangun kampung orang, benahin kampung orang, kenapa saya nggak bisa benahin kampung sendiri? Buktinya apa? Banjir aja lo nggak bisa benahin. Lo malah menyalahkan Tuhan, katanya curah hujan itu urusan Tuhan ya, kemudian pintu air di Jakarta itu rumit dan segala macam. Sekarang ketika ada warga ya rumah susun se-Jakarta ajukan keberatan administratif terhadap Kepgub ya, keputusan gubernur kenaikan tarif air minum ya, Pamjaya, lu bilang udah dibicarakan, dipikirin, alah. Bukan itu yang mereka inginkan, tapi keputusan yang konkret ya. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang mengomentari maklumat Gubernur Jawa Barat yang melarang Habib berceramah. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini benar ya, tidak hoax, tidak iseng gitu ya. Kalau memang benar saya sependapat dengan maklumat tersebut ya, saya setuju bukan hanya 100% tetapi 1000%. Bahkan saya berharap maklumat tersebut juga diikuti oleh maklumat-maklumat kepala daerah lain se-Indonesia. Kalau perlu, kalau memang sudah nggak bisa dibina, nggak bisa ditertibkan, buat maklumat agar para orang-orang yang mengaku pemegang kunci surga itu dikembalikan ke negara asal leluhurnya. Iya kan? Iyalah. Orang di sini cuma bikin gaduh aja ya kan, ngaku-ngaku pemegang kunci surga. Enak aja. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi yang beberapa waktu lalu membersihkan sampah di kolong jembatan dan kini mulai ada 1-2 netizen yang mencibirnya. Sudah bisa ditebak ini adalah orang-orang yang digerakkan oleh golongan pembenci untuk memberikan perimbangan ya, karena sebagian besar warga Jawa Barat
sangat memuji tindakan Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu yang lalu ya. Maka itu akan sangat berbahaya bagi popularitas partai-partai tertentu dan lawan-lawan politik Kang Deddy di masa yang akan datang ya. Jadinya apa? Ya dibuatlah 1-2 orang ya untuk nyinyirin Kang Deddy, alah ya kan. Tapi jangan khawatir, nggak akan ada masyarakat yang terprovokasi. Selain itu juga ada klarifikasi songong dari Wagub Jakarta tadi teman-teman ya, yang sudah kita saksikan bareng-bareng ya. Katanya beberapa waktu lalu meninjau banjir dengan perahu karet ya, intinya katanya ya tidak mungkinlah dirinya bisa membuat semua orang senang. Ya memang betul itu ya kan. Iya, tapi pertanyaannya emang siapa yang lu senengin dengan naik perahu karet? Kan nggak ada. Orang yang narik perahu karet lu aja dalam hatinya itu, aduh mencaci maki lu Dul, aduh puasa disiksa lagi ya kan. Aduh Dul kadul. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.